Oke. Yang di itu. Halo, selamat sore Musren. Pancoran. Senang sekali dengan Dita di sini bisa menemani Bapak Ibu semua dalam acara live session dengan tema Untung Beli Kendaraan di Saat Pandemi ini. Ini merupakan salah satu bentuk persembahan untuk Bank Mandiri yang sedang berulang tahun ke-22 tahun. Selamat ulang tahun Bank Mandiri. Dan di akhir acara nanti kita akan adakan live quiz dengan hadiah sepeda lipat dan hadiah menarik lainnya. Tapi jangan lupa untuk follow akun Instagram Mandiri Utama Finance @mandiriutamafinance dan akun Facebook @movefinance. Nah, pemenang akan sah jika sudah memfollow kedua akun tersebut. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya dan saksikan sampai dengan akhir nanti. Oke, sudah bergabung juga bersama saya di sini Bapak Sulaiman selaku RCO Region 6 Jawa 1. Halo Bapak, selamat sore. Selanjutnya ada Bapak Igede Raka Arimbawa selaku RCO Region 8 Jawa 3. Halo Bapak, selamat sore. Dan ada Bapak Herinaldi selaku RCO Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Selamat bergabung Bapak-bapak. Oke, Move Friends, bisa kita lihat di sini ada mobil klasik yang keren banget. Kira-kira punya siapa ya? Penasaran? Nah, berhubung hari ini Bank Mandiri sedang ulang tahun yang ke-22 tahun, hari ini saya ditemani oleh dua pria tampan sekaligus pakar otomotif kebanggaan Indonesia. Langsung saja kita sambut Bapak Stanley Setiatmaja dan Rifat Sungkar. Halo Pak Stanley dan Mas Rifat, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Mas Rifat Sungkar ini adalah pembalap kebanggaan Indonesia yang udah sering banget ngejuarain berbagai turnamen balap, baik di Indonesia maupun di internasional. Salah satunya adalah bisa berdiri sebagai first podium dalam World Rally Championship di Prancis. Ya kan Mas? Wow, luar biasa sekali. Dan saya juga sangat senang sekali karena berada di samping Bapak Stanley Setiatmaja selaku koleksi mobil klasik dan juga saat ini beliau sebagai Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance. Selamat sore Bapak. Oke, Mas Rifat. Ya. Ini luar biasa ya di sini gitu kan. Nah, ini cuaca juga sangat mendukung ya Pak. Mendukung sekali. Nggak apa-apa, jadi nggak panas. Adem ya. Oke. Nah, Move Friends, dari tadi penasaran nih, kira-kira mobil klasik ini kan punyanya Mas Rifat Sungkar. Mas, kalau boleh tanya, ini dapatnya di mana sih? Terus belinya kapan? Mobil ini saya dapat di Jakarta kira-kira 4 tahun yang lalu. Oke. Dalam keadaan nggak jalan tentunya. Oke. Dan saya rasa memang untuk memilih sebuah kendaraan klasik itu ada dua sih latar belakangnya, histori pemiliknya karena kita punya attachment dengan mobil ini, atau dream pemiliknya, pingin punya itu dulu nggak kesampaian. Saya lebih ke yang dua. Saya punya nomor satu. Kalau histori, saya dulu waktu SMA pakai Karman Gia. Oke. Saya jual untuk, saya berjanji ketika saya menikah saya harus bikin rumah. Saya jual Karman Gia-nya, tapi saya juga berjanji akan mengejar mimpi saya berikutnya. Dan akhirnya saya dapat sih 356A ini tahun 56 dalam keadaan gak jalan. Dan akhirnya saya juga bertekad untuk merestorasi sampai sesempurna mungkin. Dan ya inilah hasil jadinya. Wow, tahun 1956. 56, iya. Wow, luar biasa ya. Sebenarnya sudah lumayan cukup tua, tapi pas dilihat luar biasa sekali. Harus ya, dong, Mbak. harus Kalau luar yang, biasa. yang tua tuh harus dirawat Oh. dengan baik. Oke, baik. Menurut Pak Stanley, kira-kira gimana nih Pak Stanley? Apakah Mas Rifat Sungkar ini cocok untuk mengkoleksi mobil seperti ini? Menurut saya sosok Mas Rifat ini sosok yang identik sekali dengan otomotif ya. Oke. Dan otomotif itu kan range-nya luas ya. Jadi walaupun dia rally internasional, tapi yang namanya otomotif itu spektrumnya dari A sampai Z. Betul. Dan klasik itu nggak boleh lepas dari seorang sosok seperti Rifat Sungkar. Oke. Karena itu identik dengan the true car enthusiast. Wow. Ya, jadi Iya. seleranya itu udah bukan cuman mobil rally kenceng, teknologi paling baru. Seleranya itu all the way back udah Exactly. Karena kalau nggak ada mobil klasik yang berprestasi, saya di waktu sekarang nggak bisa berprestasi. Iya. Saya menghargai sejarah otomotif dunia. Betul. Dan saya rasa untuk seorang pembalap, Porsche punya satu merek yang memang betul-betul look up on motorsport history. Ya. Oke. Ya inilah
yang saya dapatkan Hasilnya. sekarang. Iya, hasilnya. Kalau boleh tahu ini kira-kira restorasinya dari tahun berapa nih Pak? Saya merestorasi ini kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya, karena itu pun juga karena saya harus mengejar JVWF, Jogja VW Festival di tahun 2019. Jadi saya lakukan ini sejak tahun 2018 awal, selesai 2019 hampir akhir. Memang nggak bisa gini, sama aja kayak masakan fast food sama slow cook tuh beda hasilnya. Cepat bisa 3 bulan jadi bisa, tapi saya rasa nggak akan jadi seperti ini. Karena yang jadi challenge ketika kita membangun mobil adalah mencari authentication gitu, kesempurnaan, ketepatan yang tadi Pak Sandy juga bilang. Karena ketika mobil ini dibikin di tahun itu banyak yang nggak sempurna. Tapi karena banyak yang nggak sempurna, akhirnya menciptakan sesuatu yang sempurna di waktu yang akan datang. Dan waktu saya bangun mobil ini untuk mencari parts-parts dulu yang nggak sempurna itu susah sekali. Akhirnya satu persatu saya dapetin dan jadilah mobil yang cukup sempurna untuk kondisi sekarang. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu restorasinya di mana sih Mas? Nah itu dia tadi dari tadi saya ngobrol sama Pak Stanley. Boleh tahu dong. Yang hebat, Indonesia itu dari zaman dulu bisa bikin Candi Borobudur kan. Oke. Berarti sebetulnya craftsmanship Indonesia tuh hebat sekali dan kita nggak pernah tahu siapa yang bangun itu. Yes. Nah mobil ini pun juga, jadi saya ketemu sama seseorang yang antusias untuk merestorasi, bukan di bengkel besar tapi di bengkel rumah, tapi dia punya jiwa untuk bisa membangun soul mobil ini untuk hidup lagi. Dan saya datang ke dia di Surabaya, perlu waktu untuk diskusi karena dia yang kekeh harus warnanya hijau. Tadinya saya maunya merah. Maunya merah. Karena di tahun 56 ada warna merah bata sama lago green. Terus dia cerita filosofinya. Oke. Merah itu Ferrari menang. Kalau bangun Porsche merah, nggak ada soulnya. Tapi hijau, semua orang bilang hijau tuh mobil paling jelek kalah warna. Kita buktiin dunia kalau mereka salah. Udah akhirnya dengan confidence ya udah kita bikin hijau. Bikin hijau. Semua orang yang bilang ini gila cerita warna hijau bisa sebagus ini ya. Saya bilang jangan underestimate semua yang ada di persepsi. Jadiin kenyataan dulu karena nggak selamanya persepsi itu lebih kuat daripada kenyataan. Oke. Biasa, jadi warna hijau ini sama dengan baju saya. Oh iya dong. Agak hijau. Iya dong. Dan ini warna kesukaan Bank Mandiri Bapak Ibu semua. Jadi kalau hijau itu warna kesukaan Bank Mandiri. Karena setiap akhir bulan kita harus hijau. Iya. Iya benar Pak. Iya, seperti hijau. Nah, kalau boleh kasih saran nih Pak Stanley, kira-kira mobil klasik apa lagi sih yang bisa dimiliki oleh seorang Rifat Sungkar? Gini, kalau menurut saya seorang Rifat Sungkar tuh nggak perlu diberi saran. Oke. Karena selera dan knowledge-nya terhadap mobil klasik itu sudah luar biasa. Luar biasa. Tadi kita ngobrol-ngobrol, lagi mengerjakan mobil apa, lagi kepingin mobil apa, dan itu buat saya udah satu standar yang sangat luar biasa sebagai seorang kolektor. Jadi saya mau kasih saran juga bingung. Tapi tadi juga kita bicara, ya mungkin one day mobil-mobil rally yang old school itu juga bisa menjadi apa namanya identik. Bisa jadi new school kan? Iya, dan itu identik dengan Mas Rifat. Tapi intinya saya yakin Mas Rifat punya selera yang luar biasa. Wow, luar biasa ya. Mas Rifat, boleh nggak kita lihat-lihat dalamnya seperti apa? Ini boleh disentuh kan? Boleh. Wow. Banget. Yang saya tahu ini kalau nggak salah saya lihat di YouTube-nya Mas Rifat itu nggak bisa pakai AC ya? Karena zaman dulu tuh nggak ada AC sebenarnya. Karena saking saya mau otentiknya, si yang buildernya pun bilang, zaman dulu nggak ada AC-nya. Jadi ya beginilah keadaannya dulu. Kalau saya apa Om? Itu heater. Jadi yang ini untuk muter ini Om, ada lubang di sana, sama sini dikontrol oleh dia. Nah sekarang itu adalah satu-satunya angin yang saya dapetin karena itu aslinya dari knalpot masuk ke dalam karena di Jerman kan dingin. Di sini saya meleleh. Akhirnya akan saya manfaatin lubang-lubang ini, jadi nanti akhirnya saya putuskan baru tadi pagi saya bilang saya nyerah. Saya tetap mau pakai AC, tapi saya nggak mau rubah mobilnya. Jadi mungkin semua lubang-lubang itu akan dijadiin AC nantinya. Jadi tetap akan otentik mobilnya. Karena kalau yang agak mudaan di tahun 58 ke belakang, dia udah ada kaca kecilnya di sini. Ada kaca angin bisa nangkep angin. Ini mobil dibuka kacanya penuh, anginnya nggak masuk. Karena dia streamline, buang anginnya ke belakang sana. Iya, jadi dari sini dibuang keluar, masuk ke dalam. Ininya kelewat. Aneh ya, nggak masuk situ ya. Tapi ya itulah makanya kenapa dia menang balap zaman dulu dibandingin mobil Amerika yang 7000 cc, dia cuma 1600 tapi dia leading the championship. Karena ya
efisien sama sempurna bangun handling mobilnya. Yes. Ya bagus Harus sekali. lihat dari sisi sana menurut Dari saya. sisi sebelah sana, Iya. coba Iya. kita lihat. Sambil Silakan. lihat ya Om Rifat ya. Iya, please. Oh, kaca spionnya cuma satu ya Pak? Iya. Di sini aja. Oke. Kaca spionnya memang cuma satu. Iya, itu kemarin saya juga pernah ditangkap Pasang. polisi satu Oke. kali. Dia bilang, kenapa lo sebelah kiri nggak ada? Saya bilang, baca undang-undang tahun 83 oke. bahwa Indonesia itu baru mewajibkan spion sebelah kiri kanan itu adalah tahun 83 ke belakang. Tapi di undang-undang Indonesia tulisannya wajib spion 2. Oke. Luar satu, dalam satu. Jadi Oke. kan sebetulnya nggak nyalain aturan. Nggak nyalain aturan. Itu yang harus direvisi justru. Harus divalidasi. Iya, karena memang authentication sama aja kayak lihat lukisan hitam putih, orang bilang kenapa nggak ada warnanya, ya jangan diwarnain, karena autentiknya memang hitam putih. Oke. Wow. Seru sekali ya kita ngobrol dan melihat langsung Ini bangku mobil original. klasik. Original Speedster, Original. aslinya bensin. Iya. Karena saya mau ada unsur balap, Iya. saya mobil yang nggak bisa terlalu balap, kita pakai bangku Speedster aja. Iya. Tapi still cocok. Tahunnya dia Cocok. memang, Iya, iya. optionnya dia factory option. Cocok sekali. Speedster. Ini pernah dipakai sama keluarga nggak? Oh pernah kok, saya pasti 1 minggu sekali saya pakai mobil nih, pasti. Sama anak-anak juga. Kalau nggak sore beli McD, Oke. atau hari Minggu saya pergi pagi-pagi pakai ini. Ya. Selalu Oke. begitu. Jadi Wow. ini mobil bukan cuma pajang, tapi emang all running gears, everything Dan working. dipakai ya. Iya, no problem. Terus kali ini kita ngobrol mengenai mobil klasik milik Mas Rifat Sungkar. Iya. Mas Stanley dan Mas Rifat, kita ngobrol di dalam yuk biar lebih Ayo, nyaman. Boleh, Oke? silakan. Mari kita ke dalam. Dan Mas Rifat Sungkar. Tapi sebelum kita mulai, boleh ya Pak, kita satu kuis dulu ya Pak? Kuis ya? Oke. Silakan. Boleh. Kita ada live quiz Bapak Ibu semua. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang menggunakan aplikasi Zoom atau melalui Instagram Live itu silakan tinggal komen atau chat di platform Bapak Ibu semua. Yang pertama, ini hadiah sebesar Rp500.000 berupa e-money. Nah, Bapak Ibu semua, pertanyaannya seperti ini. Pada tanggal 2 Oktober 2020, Bank Mandiri merayakan ulang tahun yang keberapa? Silakan untuk langsung di chat atau langsung klik di kolom komen. Ya, sudah ada yang menjawab? Oke, kita nantikan. Pasti ada yang angkat tangan itu. Raise hand. Raise hand. Raise hand. Raise hand, oke. Wow, sudah banyak ya yang jawab ya. Sambil menunggu untuk pemenangnya, tapi jangan lupa untuk follow Mandiri Utama Finance, itu Instagramnya @mandiriutamafinance. Kemudian untuk akun Facebooknya adalah @movefinance, karena pemenang akan sah jika sudah memfollow kedua akun tersebut. Jadi jangan lupa untuk follow ya. Oke. Nah, sudah ada nama pemenangnya? Wow, ternyata banyak juga. Nah, siapakah pemenang yang beruntung kali ini untuk mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp500.000? Oke, pemenangnya atas nama Adityo Rizky Nugroho. Ya, selamat untuk Bapak, Mas, Akang. Nggak tahu tuh ya. Gak tahu tuh ya. Apa jangan-jangan perempuan lagi? Selamat untuk pemenang. Nah, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol cantik lagi nih Pak. Boleh dong. Ngobrol cakep ya kalau sekarang ya. Oke, Pak Stanley dan Mas Rifat, saya mau tanya nih. Kira-kira itu dari mulai kapan sih suka terhadap otomotif dan terjun ke dalam dunia otomotif? Kita mulai dari Mas Rifat dulu deh. Permisi Om ya, saya jawab duluan. Jadi kalau ditanya dari kapan dunia otomotif, saya itu adalah generasi keempat di keluarga saya yang mengikuti kegiatan otomotif, khususnya balap. Karena sebetulnya dimulai dari kakek nenek saya, mereka tuh juara rally tahun 50-60-an. Kemudian bapak saya dan ibu saya di tahun 70-80-an. Dan bapak saya punya adik 3, ibu saya punya adik 3, semuanya ikut balap tahun 70-80-an sampai 90-an. Akhirnya saya teruskan gitu sampai sekarang. Oke. Mungkin kalau keluarga biasa
mengajak anaknya waktu kecil pergi jalan-jalan ke Ancol kayak zaman dulu. Kalau saya emang dari balap ke balap. Oke. Secara otomatis saya punya knowledge yang cukup baik karena kakek saya juga punya bengkel yang besar dulu namanya Inremco, di mana setiap hari itu rumah kita dekat dari bengkel. Automatically emang saya suka mobil dan saya suka bagaimana orang punya pikiran untuk membuat filosofi piston naik turun sampai jadi gaya gerak ke depan gitu. Itu apa filosofinya, saya pernah pelajari itu semua dan saya kagum dengan mereka-mereka yang memang bisa menciptakan itu. Dan kedua adalah dengan segala macam keterbatasan masa lalu, kenapa orang bisa memikirkan body streamline yang bagus gitu. Kenapa tahun 60-an mobil bentuknya kayak roket? Karena Amerika baru kirim roket ke bulan gitu. Kenapa tahun 80-an boxy? Karena memang gaya rumahnya boxy-boxy gitu. Itu sama fashion gitu. Cuma kebetulan fashionnya di otomotif. Oke. Dan itu semua menjadi bagian dari hidup saya. Jadi kalau ditanya dari kapan, mungkin ya it runs in my blood gitu ya. Dari awal saya suka dan saya orangnya nggak pernah malu bertanya mau yang tua sama yang muda karena menurut saya semua orang pintar. Cuman masalah kita mau saring sebelah mananya aja gitu untuk menambah ilmu kita lagi. Oke. Nah, sekarang ke Bapak nih. Kira-kira Bapak ini dari mulai kapan sih, Pak? terjun Jadi ke dunia? kalau Mas Rifat tadi bicara mengenai background keluarga, tapi alirannya pembalap dan pereli, kalau di saya itu tetap sama punya background otomotif. Oke. Hanya waktu kakek saya itu pengusaha taksi, kemudian ayah saya itu punya bengkel dan punya dealership mobil juga. Nah dari situlah terus terang mungkin dan waktu kecil saya masih ingat tuh ayah saya tuh paling seneng travel dengan mobil. Jadi kita keluarga besar, nggak cukup satu mobil, jadi selalu kakak-kakak saya tuh di-train sama dia untuk bisa nyetir keluar kota. Jadi kita naik 2 mobil, kita bersembilan, jadi 2 mobil bagi 4 atau 5. Dan saya tuh masih ingat sekali bahwa kecintaan dan knowledge daripada orang tua atau ayah saya itu terhadap mobil itu luar biasa. Jadi saya tuh belajar nyetir itu nggak pernah ngumpet-ngumpet. Langsung ya. Jadi dia bilang deh daripada kamu ngumpet-ngumpet berbahaya, yuk nyetir sama apa aja katanya. Jadi saya waktu itu dari umur 11 udah diajarin gitu ya, diajarin, dia bilang lebih baik begini daripada curi-curi. Dan banyak tips-tipsnya sampai hari ini tuh sangat berguna. Jadi misalnya kalau kita jalan itu di jalanan, begitu lampu depan merah nyala, kita harus nyala. Jangan jaraknya berubah gitu loh. Jadi distance gitu. Nah, tips-tips itu banyak sekali dan menurut saya sangat-sangat berarti gitu. Jadi saya memang dari kecil tuh sudah punya lingkungan di dalam otomotif. Nah, kebetulan waktu sempat pergi sekolah itu di sana malah menjadi lebih-lebih karena saya ngelihat mobil-mobil klasik atau mobil-mobil ini menjadi lifestyle. Bagian daripada aktivitas weekend gitu ya. Jadi it's not about luxurious, but it's about enjoying and about being proud to show off the old cars, all the antiques car ke public gitu loh. Oke, seru sekali nih kita saat ini. Nah, kalau misalnya saya boleh tanya nih Mas Rifat sama Pak Stanley, kan sekarang kita sedang pandemi corona nih, dunia gitu kan. Nah, kira-kira ini waktunya yang tepat nggak sih untuk beli kendaraan? Jadi bakalan lebih banyak untungnya kah? Atau misalnya rugi nih beli mobil sekarang? Nah, kira-kira menurut Mas Rifat gimana nih? Kalau kita bisa bagi dua antara kendaraan harian dan kendaraan klasik gitu ya. Surprisingly, saya cukup mengikuti market klasik di dunia. Selama pandemik berjalan, pertukaran kendaraan yang ada di dunia ini untuk mobil klasik tuh naik 400%. Wow. Kenapa bisa begitu? Karena dengan orang stay at home, mereka itu kan pasti punya banyak waktu untuk mendalami sesuatu. Banyak art kurator yang tadinya adanya di lukisan, kemudian ada di sculpture, patung gitu. Mereka berpikir, kalau nanti baik-baik aja saya mau menikmati karya seni, tapi kan saya nggak mungkin naikin lukisan. Jadi mereka mulai belajar tentang betapa pentingnya dan betapa valuable-nya kendaraan-kendaraan klasik itu. On the other side, mungkin orang-orang yang udah punya lama, mereka punya kebutuhan keluar. Nah di sini filosofinya adalah mungkin untuk mobil lama atau mobil baru, kalau kita nyetrika harus pas lagi panas kan.
Nah, di sini kita kelihatan bahwa selama pandemi ini, kita tuh jadi banyak tahu. Banyak banget informasi dan juga tawaran dari segala macam merek kendaraan. Dan tentunya juga paket-paketnya sangat amat menarik. Kalau dilihat dengan adanya pandemi ini, kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh finance company itu memang membuat kita jadi lebih mudah punya kendaraan. Betul. Dan juga dari sisi produsen mobil, mereka ingin melakukan hal ini juga untuk mensupport community karena mereka perlu transportasi yang lebih private. Yes. Ya, bukan kita nggak mendukung transportasi publik karena itu udah cukup bagus, tapi dengan kapasitas setengah, artinya kan sebetulnya cuma ada setengah orang yang ada di dalam perkotaan kita. Nah, I think this is the right time to buy gitu. Ya, pas lagi panas. Ya, tergantung sekarang kita mau pilihannya itu kendaraan yang seperti apa. Di saat seperti ini yang kita butuhkan adalah partner yang reliability-nya bisa diandalkan, tapi juga nggak menyusahkan dalam arti dari produsen kendaraannya juga punya paket servis yang bagus dan perawatan panjang, tapi dari sisi finance pun juga nggak membebani karena keadaannya juga lagi perlu bantuan gitu. Betul, So it's a perfect time juga gitu untuk melakukan hal itu. Perfect time. Oke. Kalau menurut Pak Stanley kira-kira gimana nih Pak? Ya, menurut saya pandemik ini bukan the end of the world juga ya. Bukan berarti kita putus asa terus tidak. Malah pandemik ini menurut saya dalam hal khususnya untuk pembelian mobil ini kesempatan yang baik dari sisi kesempatan tadi untuk mendapatkan paket yang bagus. Kedua, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Ya, karena biar bagaimana kalau kita punya mobil sendiri, yang namanya bersihnya, yang namanya availability-nya itu 24 jam 7 hari. Bersih udah pasti kita nggak mungkin jorok, ya kan? Apalagi sekarang, hari ini Ekstra bersih. ekstra bersih. Ekstra bersih. Karena si pandemik ini makin parah nih. Betul. Jadi kalau kita lagi ngobrol, dulu tuh kita dengar, oh si ini nggak tahu siapa berita. Hari ini orang yang kenal, orang yang dekat kita. Jadi semakin ke inner circle. Dan worst-nya kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Walaupun vaksin segala macam, tapi pastinya orang akan menjadi jauh lebih hygiene. Nah, mobil-mobil pribadi atau motor-motor pribadi ini yang salah satunya yang menjamin. Gitu loh. Jadi timing wise menurut saya ya paling tepat gitu loh. Jadi tadi it's perfect time dan ini paling tepat. Iya. Walaupun Saya rasa itu solusi justru. Solusi untuk membantu kita mendapatkan keamanan pribadi. Iya kan? Ya feature keamanan di kendaraan pasti ada, tapi feature keamanan untuk lingkungan ya kita dapetin dengan kendaraan kita sendiri. Iya. Karena memang jauh lebih nyaman jika kita menggunakan kendaraan pribadi ya. Perasaannya lebih confident. Lebih nyaman, we know where we at gitu. Iya. Ya saya setuju sih Pak. Oke, menurut Pak Stanley ada tips dan triknya nggak sih Pak untuk beli kendaraan di saat zaman pandemi seperti ini? Karena orang kan khawatir nih kalau keluar rumah. Ya kan, datang ke showroom, dealer itu kan rada khawatir karena mungkin ketemu dengan banyak orang dan sebagainya. Nah, kira-kira tips dan triknya apa nih Pak untuk nasabah? Karena kebetulan di sini juga ada nasabah Bank Mandiri yang terpilih untuk ikut bergabung di acara ini Pak. Jadi kalau saya ngelihat profil orang Indonesia itu, pertama harus cari mobil yang suitable dengan kebutuhan. Jadi kalau kita keluarga anak 2 atau anak 3 itu jangan beli mobil yang two-seater gitu atau mobil yang kecil ya. Harus beli mobil keluarga. Dan hari ini pilihannya banyak sekali. Banyak sekali pilihannya ya. Kedua, tentunya memanfaatkan offering yang ditawarkan baik ATPM ataupun dari multi finance seperti kita. Jadi it's opportunity. Ini adalah benar-benar consumer market, banyak pilihan gitu loh. Jadi dia benar-benar bisa mau jenis mobilnya, mau jenis financingnya, mau tenornya, mau apanya, terserah mereka gitu. Oke, sangat bijaksana sekali jawabannya. Oke, Bapak Ibu semua, saat ini juga kita sudah bergabung dengan para RCO. Ada di Region 6, Bapak Sulaiman. Selamat sore, Pak Sulaiman. Sore, Pak Sulaiman. Selanjutnya juga ada Bapak Igede Raka Arimbawa selaku RCO Region 8 Jawa 3. Selamat sore Pak.
Sore Pak Gede. Sore, Pak. Dan yang terakhir ada Bapak Herinaldi selaku RCO Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Selamat sore Bapak. Sore Karin. Sore. Sehat semua ya Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung juga di acara Live Session Talk Show ini. Saya boleh kasih pertanyaan mungkin untuk Bapak-Bapak RCO kebanggaan Bank Mandiri nih Pak. Nah, ini pimpinan-pimpinan yang ada di regionnya masing-masing Pak. Nah, mungkin saya ke Pak Sulaiman terlebih dahulu. Pak Sulaiman, menurut Bapak kebutuhan kendaraan masyarakat di masa pandemi ini, apakah di Jawa Barat ini meningkat atau menurun Pak? Menurut Bapak seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Dita, Pak Stanley, Yuk. Bro Ripat, terima kasih kita bisa ketemu meskipun Lewat screen. online. Yang penting semua kita sehat ini. Ya, betul. Nomor 1 itu. Jadi kita masih bisa selenggarakan acara seperti ini. Terima kasih kepada teman-teman MUS yang punya inisiatif bikin acara seperti ini. Tadi jawab pertanyaan Mbak Dita ya, memang pada awal pandemi kemarin itu betul-betul permintaan ya, untuk mobil, untuk kendaraan motor itu ya terjun bebas boleh dikatakan. Jadi hampir mungkin tersisa 30-40% aja tuh pada saat itu ya, karena situasi ya waktu itu kan PSBB ketat termasuk di wilayah Jawa Barat, wilayah Bandung. Sehingga 3 bulan mungkin dari Maret, April, Mei itu memang kita suffer. Tapi kalau kita lihat nih perkembangan belakangan, lama-lama masyarakat juga nggak tahan gitu ya, karena memang kebutuhan itu ada untuk membeli kendaraan motor. Jadi kalau ditunda-tunda pun itu kan ada batasnya, karena kebutuhan itu memang harus dipenuhi. Lagi tadi disampaikan kan yang dalam diskusi, disampaikan dalam situasi sekarang masyarakat juga akan membatasi untuk penggunaan kendaraan umum. Kalau di Bandung kan kendaraan umumnya itu angkot. Seperti itu memang agak nggak safety lah untuk terkait dengan pandemi sekarang. Nah kalau lihat belakangan mulai dari periode Juli, ya, Agustus, trennya memang luar biasa meningkat. Dan saya yakin sih di bulan-bulan ke depan, meskipun sekarang di khususnya di beberapa wilayah termasuk di Jakarta mulai diberlakukan lagi PSBB ketat. Tapi kalau untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat secara umum, rasanya kita masih akan tumbuh lebih baik gitu. Bagus ya Pak ya. Ya. Bisa kelihatan dari penyelenggaraan MUS online Auto Show ini Pak. Saya laporkan nih biar Pak Diperi juga nih. Jadi dari tanggal 28 sudah kita lakukan untuk pre-order dan sampai sekarang kita sudah dapat kira 128. Wah, terima kasih ya Pak. Bagus ya dalam situasi pandemi seperti ini. Terima kasih ya Pak. Mbak Dita, terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Sudah 128 Pak order in ya Pak. Mudah-mudahan bisa jadi go live semuanya Pak. Ya. Oke, saya selanjutnya ke Bapak I Gederaka Arimbawa selaku RCO Region 8 Jawa 3. Halo Bapak. Nah, menurut Bapak, masyarakat yang sedang memiliki kebutuhan untuk memiliki kendaraan saat ini sebaiknya harus menahan atau menunggu dulu nih pandeminya selesai? Atau sebaiknya langsung direalisasikan aja nih Pak. Nah menurut Bapak, pandangan Bapak ini seperti apa nih Pak? Silakan Pak. Masih di mute kayaknya. Pak Gede masih di mute. Ya, jadi mohon maaf Pak Aslendi, Mas Ripat tadi kayaknya panitianya mute, jadi saya nggak bisa unmute sendiri. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sulaiman tadi, memang sempat turun, tapi sekarang sudah naik lagi Pak. Jadi bahkan kelihatannya peningkatannya cukup bagus gitu ya. Kaget juga kita, kemarin kita sempat berpikir bahwa ini akan lama gitu, tapi ternyata otomatis enggak. Nah terkait dengan pertanyaan Mbak Dita tadi, rasanya saat ini memang pas ya untuk membeli kendaraan
Ah. Jadi kayaknya beli aja deh kalau memang punya kebutuhan saatnya sekarang beli, jangan ditunda-tunda. Kalau tahun depan mungkin berbeda lagi situasinya. Gitu. Betul. Seperti itu, Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak. Thank you banget supportnya Pak. Terima kasih Bapak Igede Raka Arimbawa. Selanjutnya saya mampir ke Bali nih, kepada Bapak Herinaldi atau biasa dipanggil dengan Pak Aldi, selaku RCO Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Bapak, kalau di Bali sendiri bagaimana nih kira-kira kebutuhan masyarakat terkait dengan kendaraan? Dan pada saat pandemi ini Bali seperti apa nih Pak keadaannya Pak? Silakan Pak. Sore Pak Ali. Saya Pak Gede dan Pak Sulaiman di Bandung. Mungkin kita sama tahu Pak, background sedikit terkait dampak pandemi di Bali. Karena kita tahu bahwa struktur perekonomian di Bali itu hampir 60% itu ditunjang oleh sektor pariwisata. Nah, saat ini kita sama-sama paham bahwa sektor pariwisata di Bali sedang jarang, ya, karena memang secara turis asing kita belum buka, ya. Kemudian memang sejak bulan Juli akhir kita sudah melakukan domestik atau wisata Nusantara, namun tingkat kedatangan ke Bali harian itu masih berkisar 2.000 sampai 2.500 orang. Itu pun kalau kita prediksi kita hitung-hitungan yang wisatawan itu paling 50%. Namun kalau kita lihat penjualan, ini kita ambil data internal kita ya Pak, di KKP Nirwana itu. Kalau kita bandingkan secara ambil data di tahun ini dengan September tahun lalu, pokoknya luar biasa, lebih dari 60%, ya. Dan tentu jualan kita baik dari unit maupun by nominal, ya. Tapi sejak bulan Agustus itu sudah mulai meningkatnya wisatawan lokal dan domestik. Jadi kebutuhan itu sepertinya sudah mulai kembali ada. Jadi kita kalau melihat secara mandiri kita bandingkan penjualan KKP kita, KKP-nya mandiri dibandingkan September dengan Agustus, itu sudah mulai ada kenaikan kembali dan kisarannya lebih besar dari yang impornya tadi 60%. Kenaikan mandirinya itu malah sudah sekarang 64%. Dan ini belum ada luas Pak. Nah, jadi sekali lagi kita berharap banyak dan cukup optimis Pak. Semoga dengan meluas ini tren yang sudah mulai membaik dari Agustus ke September ini terus terpelihara dan terus naik sampai dengan menjelang akhir. Mungkin demikian Pak. Oke. Pak Ferdi. Baik. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Aldi dan Bapak-Bapak RCO, Bapak Ibu semua yang menyaksikan live streaming ini. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bank Mandiri yang ke-22 tahun. Hari ini juga Mandiri Utama Finance mempersembahkan penawaran yang spesial khusus untuk nasabah Bank Mandiri, di mana yang pertama adalah nasabah Bank Mandiri bisa mendapatkan rate mulai dari 2,75% untuk mobil baru. Kemudian ada tambahan hadiah e-money sebesar Rp220.000 untuk 110 orang pemenang. Ditambah lagi ada layanan Move darurat 24 jam yang siap melayani Bapak Ibu semua jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bantuan derek, bantuan kerusakan, bantuan pengiriman bahan bakar, bantuan kendaraan terkunci, serta penggantian ban. Nah, selanjutnya juga kita ada kredit motor baru, juga angsurannya sangat ringan sekali, mulai dari 500.000 saja per bulan, dan tetap ada bonus Move layanan darurat 24 jam untuk motor. Nah, menyambung hal-hal yang tadi Bapak Ibu semua, saat ini memang sulit ya Pak kalau kita harus langsung datang ke showroom atau ke dealer ya Pak ya. Nah, Mandiri Utama Finance saat ini juga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh ketiga RCO bahwa dari mulai hari ini tanggal 2 Oktober hingga 11 Oktober Mandiri Utama Finance mempunyai website baru yaitu Move Online Auto Show, di mana nasabah Bank Mandiri bisa langsung mengakses untuk website tersebut. Nah, di dalam website tersebut juga banyak sekali pilihan mobil, motor, mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, dan trade-in atau tukar tambah mobil lama.
Nah, saat ini dalam rangka Bank Mandiri yang ke-22 tahun, kita juga akan mengadakan Move Online Auto Show di Region 6, di Region 8, dan di Region 11. Nah, untuk itu saya boleh kembali berbincang dengan para Bapak RCO ya Pak? Sebentar ya Pak. Nah, menurut saya kembali Kita nih ke nih Pak yang Sulaiman nih di Region paling 6. cepet Kira-kira online. menurut Pak Sulaiman ini Yang lain belum persiapannya di Every Region week- 6 ini every sudah week sampai mana nih Pak? we doing this Hmm. every week. The last 4 months. Jadi persiapannya sudah sangat baik sekali. Kita ketemu dengan tim itu dengan Mbak Dita sendiri ya. Iya Pak, 3 kali. 3 kali ya Pak. Dan dari diskusi itu memang ada beberapa yang pendekatan yang kita lakukan ya. Salah satunya tadi seperti saya laporkan kita yang cerita dengan order ya meskipun startnya ini di hari ini, tapi sebetulnya kita udah jalan di beberapa hari sebelumnya gitu ya. Kita juga lakukan WA dengan nasabah-nasabah kita agar sebetulnya karena kita sayang sama nasabah kita gitu ya. Karena sayang sama nasabah kita, ini ada kesempatan yang bagus yang bisa mereka manfaatkan, makanya kita sampaikan info itu ke seluruh nasabah yang ada di region kita. Dan sebetulnya timingnya ini sangat pas juga ini kita selenggarakan podcast ini di hari ini ya. Karena ada semangat ulang tahun yang jadi menjadi mudah-mudahan membawa berkah. Artinya Amin. acara ini bisa berjalan sukses ya, berjalan lancar dan tentunya ini menjadi momentum kita untuk boosting penjualan kita di tahun 2020. Gitu Mbak Dita. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Saya mampir ke Region 8. Bapak, nah gimana nih Pak, kira-kira di Region 8 ini persiapannya sudah sampai mana Pak? Pak Gede, Masih mute. masih di mute ya Pak? Iya. Jadi sorry Mbak Dita tadi suaranya kurang jelas Pak Dita. Oh, kurang jelas. Saya ulangi boleh ya Pak? Nah, kira-kira di region Bapak ini persiapannya sudah sampai mana nih Pak untuk persiapan event MOAS di Jawa Timur? Jadi persiapannya udah sejak hampir 2 minggu lah ya, hampir 2 minggu sejak dilakukan persiapan. Kemudian mulai minggu lalu kita juga sudah mulai melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun melalui cabang-cabang. Nah dari sini cabang-cabang juga sudah mempersiapkan sama dengan yang Pak Sulaiman sampaikan tadi, sudah mencari calon yang need dan affordable gitu ya, yang akan membeli kendaraan ini. Jadi kita akan memberikan reward juga nih kepada calon-calon dengan closing terbanyak gitu kan. Jadi kita ada event khusus juga untuk calon-calon di region kita. Nanti teman-teman akan membawa calon-calon yang sudah mungkin 90% ke atas sudah positif untuk melakukan pembelian. Memang ada beberapa yang akan minta perlakuan khusus Pak untuk mobil tertentu, merek tertentu yang di sini nggak ada dalam program ini. Saya udah surat juga kemarin sudah mengirim kita juga untuk minta salah satu merek ini dan mobil cukup mobil yang kategorinya luxury nggak masuk di sini, tapi kita minta khusus untuk diberikan kepada kita untuk proses gitu ya, untuk merek tersebut gitu Pak. Jadi Bisa Pak. teman-teman cukup antusias, nasabah di Surabaya juga lumayan minatnya cukup tinggi Pak. Ternyata juga yang banyak laku di sini adalah mobil-mobil yang high class Pak. Oke. Itu Oke. Pak. Ya. Kita akan usahakan dan harusnya nggak masalah Pak. Ya. Oke,
Langsung Pak, oke Pak, kata Pak Stanley Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir, Bapak Aldi, gimana Pak perkembangan atau persiapan yang sudah dijalankan di Bali dan Nusa Tenggara Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dita. Walaupun kita lebih juga sih Pak Sulaiman dikunjungi ya, dan itu begitu sama Mbak Dita. Nanti akan dikunjungi Pak, saya minta dikunjungi. Nanti saya mampir Pak ke region Bapak. Iya, iya. Dengan semangat mandiri dan dewasa saat ini, kita berharap ini benar-benar bisa mempunyai yang baik terhadap pengembangan organisasi juara kita ke depan. Saya pikir itu Pak Dita, jadi secara fisik dan mental kita sangat siap. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Aldi. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Pak untuk para RCO yang ganteng-ganteng ini. Oke, saya mau tanya Pak, kira-kira dengan adanya event MUAS ini, benefit apa sih Pak yang didapat oleh nasabah Bank Mandiri? Kita mulai dari Region 6 kembali. Silakan Pak Sule. Bapak masih di mute Pak. Nanti saya juga ditanya MUAS. Ya. Ini ganti atau pandai, giliran gua yang di sana. Oke, sebetulnya tadi Mbak Dita sudah sampaikan ya, benefit yang bisa diperoleh oleh nasabah-nasabah. Ya tentunya karena adanya program, adanya menarik, makanya saya sampaikan ke teman-teman juga, ya ini kesempatan untuk nasabah kita memanfaatkan program ini. Dan ini nggak bisa didapat kalau nggak ada program ini. Jadi Betul. ini momentum yang sangat baik untuk nasabah-nasabah kita yang memang punya kebutuhan untuk segera merealisasikan kebutuhan tersebut. Gitu. Mungkin itu aja. Ya, betul Pak. Thank you. Oke, terima kasih Thank Pak you Sulaiman. Pak Sulaiman. Selanjutnya saya mampir kembali ke Region 8. Silakan Bapak. Oke. Thank you Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Selanjutnya yang terakhir, saya mampir lagi nih Pak ke Bali walaupun secara online. Silakan Pak. Ya, menambahkan mungkin yang disampaikan Pak Gede dan Pak Sulaiman, tentunya sangat banyak benefit yang kita tawarkan kepada nasabah kita. Dan ini menunjukkan juga kepada nasabah bahwa kita tidak hanya memberikan layanan finansial keuangan, tapi apapun kebutuhan nasabah mandiri saja. Asik. Oke, terima kasih Pak Aldi. Apapun kebutuhannya, mandiri saja. Nah, saya kembali lagi nih ke Pak Stanley. Pak Stanley, tadi kan kita sudah bahas MUAS nih Pak untuk Move Online Auto Show.
Kemarin kan kita sudah jalan juga di Jakarta ya Pak, di Jabodetabek, kemudian di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kita berjalan juga di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di Bali, Nusa Tenggara. Selanjutnya di mana lagi nih Pak kira-kira kita akan mengadakan MUAS ini Pak? Jadi pertama-tama mungkin saya ingin sampaikan dulu bahwa MUAS ini adalah sebenarnya beride dari kebiasaan milenial. Online shopping segala macam. Tapi ternyata si COVID ini merubah. Jadi yang milenial maupun yang baby boomers pun sekarang kita online kan gitu loh ya. Karena memang kondisinya jauh lebih praktikal gitu. Oke. Karena orang kalau beli mobil tuh biasanya sudah tahu lah ya pilihannya. Gitu. Dan kita pun menyiapkan kan. Menyiapkan data spek perusahaan, kendaraan, tipe kendaraan. Kita ada yang 360 degrees untuk melihat dia punya detail dari eksterior maupun interior gitu ya. Jadi Move ini merupakan salah satu yang pertama di dalam melaunching Move Online Car Show ini gitu. Jadi waktu kita lakukan yang pertama, biasa waktu pertama itu mungkin namanya juga baru start ya. Tapi juga tidak mengecewakan hasilnya. Nah kedua, ketiga dan yang sekarang ini dan kerjasama kita juga semakin baik. Support kita atau hubungan kita dengan para RCO semakin baik gitu ya, dan kita appreciate sekali karena ini merupakan satu kolaborasi antara anak perusahaan dan Bank Mandiri gitu. Dan semua ini bisa berhasil karena ya tadi Pak Sulaiman, Pak Gede, Pak Eri itu benar-benar terlibat di dalam mensukseskan MUAS ini. Karena at the end of the day seperti tadi apapun mandiri saja gitu. Kita ini kan di belakang move-nya, tapi mandirilah yang akan jauh lebih berperan. Jadi so far ini MUAS sangat memuaskan. Dan saya yakin bahwa online shopping terhadap kendaraan pun akan menjadi satu kebiasaan, new normal ya. Dan kita pun akan memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Banyak sekali kita punya blueprint yang akan kita keluarkan satu persatu di dalam bagaimana kita bisa memuaskan pembeli kendaraan ini melalui online. Jadi Move harusnya akan menjadi satu super portal lah, khususnya untuk di otomotif nantinya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Stanley. Dan terakhir ini menurut Mas Rifat, kira-kira kalau beli kendaraan secara online ini tanggapannya seperti apa sih Mas? Menanggapi dari Pak Stanley tadi, saya setuju sekali ya, karena saya generasi di antara baby boomer sama the millennial, saya di tengah-tengah. Saya merasa begini, mungkin 5 tahun yang lalu semua orang bilang online shopping is not going anywhere gitu. Tapi ternyata sekarang online shopping is bigger than everything. Nah ketika COVID ini datang di depan mata kita, semua orang bukannya tidak mau untuk membeli, tapi melihat situasi prioritas dia ada di mana. Prioritas dia adalah keluarga dan kesehatan. Tapi berjalan dengan waktu yang ada, kebetulan saya juga terlibat di urusan otomotif, karena saya brand ambassador salah satu kendaraan di Indonesia. Persis yang Pak Sandi tadi bilang, ketika mereka memilih sebuah kendaraan, mereka pasti akan review dulu. Mereview dulu kebutuhannya mereka apa, karena semakin banyak anggota keluarga yang bisa mereka tempatkan dalam sebuah kendaraan, artinya kebersamaan keluarga ini juga semakin erat. Namun untuk itu, gimana caranya komunikasi dengan si produsen kendaraan? Jadi event-event online seperti ini memang sebetulnya ya, manfaatnya berlipat ganda. Karena biasanya orang untuk datang coba mobil, effortnya itu gede. Datang ke dealer, tanya itu. Tapi sekarang arus informasi udah jadi lebih lebar. Yang tadinya nggak pakai komputer juga jadi terbiasa dengan komputer. Untuk dealing dengan customer service-nya pun sekarang mau ketemu juga. Yang penting kita WhatsApp call aja, udah ada contohnya. Jadi approval-nya itu juga semakin singkat. Jadi sebetulnya yang diuntungkan ini adalah customer, jauh customer. Dan sementara dengan adanya program-program baru ini, persis ini momen yang sangat tepat, momentum yang paling akurat nih. Karena grafiknya pas lagi naik, karena memang 3 bulan awal, memang semua tadi switching priority. Tapi sekarang mobil udah jadi prioritas kendaraan, karena tadi akhirnya lama-lama mau keluar ke rumah, keluar dari rumah ya mesti naik mobil sendiri. Bunganya bagus banget,
momentumnya tepat sekali, dan pilihan mobil banyak sekali. Jelas keluarga Indonesia suka mobil keluarga. Pilihannya ya terserah kepada customer sendiri, tapi yang jelas ya momentumnya just right, on time, and ya itu tadi, kalau nyetrika pas lagi panas. Ini lagi panas banget, jadi jangan lupa dibeli. Oke, seru sekali nih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, dengan ini resmi dibukanya Move Online Auto Show untuk di Region 6 Jawa Barat, Region 8, dan Region 11 Bali dan Nusa Tenggara. Kita buka resmi ya Pak? Ya. Kita tepuk tangan kali ya Pak? Tepuk tangan. Terima kasih Pak Sulaiman, Pak Gede, Pak Eri. Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mensaksikan video yang sudah disebar nih Pak di Region 6, Region 8, kemudian di Region 12, Region 11. Ini sudah terpasang semua di TV LED-nya Bank Mandiri Pak. Jadi udah bisa sambil dilihat nih kira-kira benefitnya apa aja nih gitu kan ketika kita ikut MOAS ini Pak. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang penasaran langsung saja klik www.moveautoshow.id karena di sini banyak sekali promo-promo yang luar biasa, bunganya mulai dari 2,75%. Kemudian motor baru ini angsurannya sangat ringan sekali, hanya 19 ribuan per hari. Jadi kurang lebih kayak satu mangkok bakso ya Pak. Jadi nggak berasa, daripada makan bakso mungkin kita bisa nyicil 19 ribu per hari ini bisa dapat motor baru. Nah selanjutnya juga ada mobil bekas, kemudian juga ada bisa motor bekasnya juga, dan tersedia fasilitas trade-in atau tukar tambah. Lalu kita bisa juga mendapatkan cashback 2 juta rupiah untuk trade-in kendaraan melalui aplikasi MOAS tersebut. Dan juga di website tersebut ditampilkan juga ada fitur chat dan call center yang siap melayani Bapak Ibu semua. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu keluar rumah. Tinggal ketik www.moveautoshow.id. Nah, sesi terakhir nih Pak. Ini sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang yang ikut di sini Pak. Ini kita ada sesi quiz live ya, di mana kita ada hadiahnya 1 sepeda lipat Pak. Wow, lagi musim ya, karena susah sekarang cari sepeda, sangat. Jadi sekarang kita kasih gratis. Dan juga ada hadiah-hadiah menarik lainnya. Tapi untuk kuis ini tidak berlaku untuk karyawan Mandiri Utama Finance ya Bapak Ibu ya. Jadi selain karyawan Mandiri Utama Finance tidak boleh ikutan nih Pak. Oke, ya saya juga nggak boleh Pak. Jadi Mas Rifat boleh nih. Ini sepedanya bermerek apa nih Pak? Bermerek B kah? Bermerek yang sulit-sulit dicari? Sepanitia ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua nanti kalau misalnya sudah menjawab untuk kuisnya, jangan lupa untuk langsung DM Instagramnya Mandiri Utama Finance. Nanti dari pihak panitia langsung akan menghubungi Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, karena tadi yang pertanyaan pertama sudah. Apa seri mobil klasik yang dibawa oleh Mas Rifat Sungkar pada sore hari ini? Silakan diklik langsung dan chat di kolomnya Bapak Ibu semua. Wah. Pertanyaannya susah-susah gampang. Ini ya susah-susah gampang. Kalau ngikutin kelihatan ya. Serinya itu gampang sebenarnya Pak ya, kayak apa gitu. Mobil paling terkenal di dunia. Mobil paling terkenal di dunia. Oke, pemenangnya sudah ada. Ini hadiahnya Imani sebesar Rp500.000. Oke, pemenangnya sudah ada. Selamat kepada Bapak Rinaldi Tambunan. Ini udah pasti bapak-bapak nih, Bapak Rinaldi Tambunan ya. Selamat Pak Rinaldi, jangan lupa untuk DM Mandiri Utama Finance, untuk di Instagramnya Mandiri Utama Finance. Oke, selanjutnya yang ketiga, sama hadiahnya juga masih Imani sebesar Rp500.000. Apa nama acara
pameran kendaraan online yang disegalakan oleh Mandiri Utama Finance. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah banyak yang ketik? Wow, saya gemes nih pengen jawab Pak. Buat pulang ke Bandung ini lumayan imaninya. Oke, sudah ada pemenangnya? Oke, banyak sekali nih rebutan pasti nih. Oke, pemenangnya sudah ada ternyata. Dan selamat kepada Bapak atau Ibu Nurman Numeiri. Nurman Numeiri. Silakan langsung DM ke Mandiri Utama Finance. Oke. Dan ini pertanyaan pamungkas nih Bapak Ibu semua ya. Jadi hadiahnya 1 sepeda lipat. Oke, pertanyaan pamungkas. Sebutkan alamat website Move Online Auto Show. Satu kali lagi pertanyaannya, sebutkan alamat website Move Online Auto Show. Wow, saya pengen jawab nih, cuman gak bawa handphone. Ini publik atau mana? Nasabah ada Pak, publik juga ada. Publik juga. Oke. Aduh, saya gemes, saya pengen jawab nih, boleh nggak? Panitia boleh minta handphone? Oke. Nah, wow, pemenangnya adalah... Nanti yang menang boleh langsung open video dan unmute ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita langsung ngobrol nih, dapat 1 sepeda lipat. Oke. Pas banget ya. Iya pas banget karena lagi kayak saya gini. juga lagi suka banget ya sepeda-sepedaan. Lagi sepedaan ya. Saya Oke. orang yang nggak pernah naik sepeda, sekarang seminggu 5 kali saya naik Wow, sepeda. Waduh. seminggu 5 kali. Iya betul. Perubahan yang sangat besar itu dan new normal. Yes, new normal. Iya, kita belajar online, Hahaha. semuanya trust online Oke. dan naik sepeda. Wah, pemenangnya sudah ada. Oke, pemenangnya selamat kepada Bapak atau Ibu Rizky Aditya. Selamat. Ini Bapak apa Ibu ya? Bapak atau Ibu Rizky Aditya. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan mikrofonnya. Nanti kita akan ngobrol bareng nih. Kalau nggak ada, sah. Sudah ada? Sudah tersambung? Wow, dapat sepeda lipat. Wow. Wow. Halo. Halo, Pak. Wow, Bapak luar biasa, beruntung sekali. Halo, Pak. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasihnya ke Pak Stanley dan ke Mas Rifat ya. Pak, kalau boleh tahu. Iya, Thank Pak. you. Luar biasa sekali nih, Bapak kayaknya ngikutin dari awal nih. Pak, kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana nih, Pak? Oh, di Bandung. Wah. Di Bandungnya di mana, Pak? Wah, tetanggaan cocok sama itu naik saya itu, sepeda Pak. ya di Bandung ya. Cocok, nanjak Pak. terus. Nanjak terus di Bandung. Nanjak terus Bandung. Pak Rizky, nanti kita sepedaan bareng ya, Pak? Siap, Pak. Oke, tunggu Mbak Rita ya. Siap, Pak. Selamat ya, Pak. Sekali lagi. Silakan jangan lupa, Pak, nanti untuk DM langsung Mandiri Utama Finance ya, Pak. Terima kasih. Sampai berjumpa, Pak. Thank you, thank you. Wow, dapat sepeda, Pak. Hari gini, Iya. Pak. Senang sekali. Senang sekali, luar biasa. Cari Lagi aja susah susah-susahnya mau nyari Itu sepeda lagi. HP juga susah sekarang Di Bandung juga sangat luar biasa. Itu Gitu tiap ya. hari weekend, Sabtu dan Minggu itu penuh dengan sepedahan. Pak. Sepedahan ya. Iya, dan itu nyari sepedanya susah. Hmm. Kalau di Region 6 itu sepedahannya setiap hari Rabu, bukan begitu Pak Sulaiman? Oh gitu ya. Jadi sebelum Ada berangkat rutinitas ya? berangkat ke kantor itu sepedahan dulu. Oh, Jadi sehat pantes Pak semuanya. Sulaiman sehat Pak sekali. Sulaiman Iya. sehat. Jadi di Region 6 ini sehat-sehat semua, Pak. Oke, Bapak Ibu semua. Jangan lupa tadi untuk para pemenang untuk langsung DM ke Mandiri Utama Finance. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah sesi terakhir dari acara kita. Terima kasih juga untuk Pak Stanley dan Mas Thank you. Rifat Sungkar Sama-sama. sudah meluangkan waktunya dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Oh, iya. Ya, itu luar biasa. Kita dapat ilmu-ilmu baru nih Pak terkait otomotif dan terkait
saat ini pandemi ini kita belum tahu berakhirnya kapan, tapi Betul. saat ini adalah saat yang tepat juga ya Pak untuk membeli kendaraan. Yes. Sangat tepat. Sangat Persis. tepat. Oke. Persis. Persis, jangan lupa. Oke, Bapak Ibu semua, dengan ini berakhir juga sesi live kita. Jangan lupa kita sukseskan acara MOAS di Region 6, Region 8, dan Region 11. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Sulaiman, kemudian Pak I Gederaka Arimbawa, dan Pak Herinaldi. Terima Thank kasih you ya, sudah Pak. sudah join. Thank Untuk you. Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri, terima kasih banyak. Dan terakhir mungkin kita boleh mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak untuk Ya. Bank Mandiri ya. Kita bersama-sama ya Pak. Oke. Ya Ya. Mas Rifat ya. Selamat Oke, ulang tahun, ya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk Bank Bank Mandiri Mandiri yang ke-22 ke-22 tahun. Terima kasih, selamat siang, selamat sore. Sore ya, udah bukan siang. Dah. Terima kasih.